kabarnya nih? Wah, senang sekali rasanya saya berjumpa lagi dengan Anda. Bersama saya Desi Rahelia dan ada Pak Doni dan Pak Roni. Nah, kali ini kita masuk ke segmen kata zodiak. Nah, pasti penasaran nih, apa sih yang mau kita bahas di kata zodiak kali ini? Nah, untuk yang pertama nih, show apa yang pandai melihat dan memanfaatkan peluang nih? Oh, itu nanyanya ke siapa dong? Saya justru kata aja. ya. Oh, baik. Katanya kan kata zodiak, berarti katanya si zodiak kan, bukan kata saya. Oh iya. Berdasarkan Iya. Karon dong, kata Roni. Kata roh. Maha ngarang. Oke, apa? Yang pertama? Show apa nih yang pandai melihat dan memanfaatkan peluang? Oke, melihat dulu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat yang show apa yang melihat namanya peluang. Nah, bagi sahabat Eljon di luar sana, kalau Anda melihat bahwa ini zodiak yang kita pakai adalah zodiak dari timur, berarti ini adalah zodiak animal ya. Jadi macam-macam, berarti mulai dari tikus sampai dengan terakhir adalah show babi. Nah, jadi kalau misalnya yang namanya melihat peluang, Anda pernah mungkin membaca satu buku Who Moved My Cheese karya Spencer Johnson. Ya, Who Moved My Cheese ini jadi kalau bercerita ada dua orang yang kecil ya, ada dua tikus ya kan. Nah, Who Moved My Cheese ini berkata bahwa apa? Bahwa ketika orang itu sudah kenyang, ya maka orang itu akan terus berada di sana. Tetapi yang namanya tikus selalu mencari tempat lain walaupun dia sudah menemukan kejunya, betul nggak? Nah, jadi sio pertama yang suka melihat peluang adalah sio tikus. Tikus. Karena sio tikus itu tidak akan pernah berhenti untuk mencari. Coba Anda lihat ya. Kalau Anda yang mempunyai tikus di rumah, coba Anda lihat apakah tikus pernah diam? Coba. Ya, Desi pernah lihat? Nggak pernah diam. Bahkan di tempat kandang tikus, di situ disediakan apa? Disediakan ada tempat roda buat berputarnya dia, betul nggak ya? Jadi supaya apa? Dia selalu biar dia bisa berlari di sana. Ya karena tikus itu tidak bisa diam. Jadi tikus itu selalu mencari namanya peluang. Jadi orang-orang yang pertama nih ya, yang kalau dibilang namanya melihat peluang, itu berbeda bukan tikus. Tapi yang selalu mencari peluang adalah tikus. Nah, itu jadi yang pertama ya. Yang kedua, yang bisa melihat peluang. Jadi kita bedakan nih ya, mencari, melihat. Nah, itu dulu ya. Yang melihat peluang, salah satu contohnya adalah sio monyet, ya kan? Kenapa sio monyet melihat peluang? Mungkin pernah mendengar di dalam, misalkan ya waktu itu di dalam segmen katak yang sebelum-sebelumnya, periode sebelumnya. Kalau belum, silakan nonton dari yang periode yang segmen ya dari Echo Talk yang berbicara tentang itu ya. Bahwa sio monyet sebenarnya harusnya bisa yang pertama, ya kan? Ketika di dalam namanya periode sio, kenapa? Kalau sio monyet lomba lari, yang dilakukan bukan lari tapi lompat dari pohon ke pohon. Betul nggak? Dibandingkan dengan tikus, harusnya cepat mana? Kalau lompat pohon ke pohon dengan yang tikus yang lari kayak gitu, harusnya lebih cepat monyet, betul nggak ya? Tetapi kenapa monyet menjadi nomor yang kesekian? Hampir yang terakhir, ya kan? Kenapa? Karena monyet jualan dulu sepanjang jalan. Dia melihat peluang bahwa... Iya, karena kalau misalnya coba kita berpikir secara logika ya, sis ya. Sis bro. Nah, kalau misalnya orang lomba lari, apa yang terjadi? Capek, haus, betul nggak? Maka monyet itu jualan di tengah jalan, dia jualan buah-buahan untuk orang-orang yang haus. Ya, ini untuk yang binatang-binatang yang haus lomba lari. Ya, karena dia jualan, maka dia membiarkan sio-sio lain untuk berjalan terlebih dahulu. Ketika dia lihat, oh udah mau sampai baris terakhir nih, baru dia gercep buat ke depan. Nah, makanya sio yang bisa melihat peluang adalah sio monyet. Tapi kalau Anda mau mencari peluang, nih belum ada kelihatan peluang nih, Anda cari sio tikus. Nah, yang ketiga ya, kalau tadi udah yang pertama apa? Yang mencari peluang, kedua yang melihat peluang, yang ketiga sio yang membuat peluang, menciptakan peluang. Nah, ini tolong jangan GR ya, ini adalah sio naga. Menciptakan ya. Saya kira tadi sio kelinci, makanya enggak. Makanya tolong jangan GR. Iya. Tapi setelah saya angkat nanti saya akan jatuhkan. Benar ya? Nanti bagian dijatuhkan di-cut ya. Iya. Nah, jadi bagi sahabat Eljon di luar sana yang bersio naga, Anda itu tidak melihat peluang sebenarnya. Walaupun ada peluang di depan mata, Anda tidak melihat karena Anda lebih suka menciptakan peluangnya sendiri. Nah, jadi ini yang bisa dimanfaatkan sama sio-sio lain ya. Karena Anda menciptakan peluang, nah nanti yang lain itu akan ngikut. Maka ketika itu dibilang apa? Sio naga akan menjadi leader. Nah, tahun ini adalah tahun naga ya. Jadi ketika di dalam tahun naga, orang bilang tahunnya peluang, betul karena banyak tercipta namanya peluang-peluang ya. Jadi orang-orang yang bersio naga akan menciptakan peluang juga. Tetapi jangan salah, Anda menciptakan peluang, apakah itu dijalankan atau tidak itu beda cerita ya. Jadi yang menciptakan nih, yang menciptakan mungkin sio naga, tetapi yang ketemu nanti sio tikus nih, sio tikus yang gerak cepat nih. Nah, jadi hati-hati juga banyakin terhadap yang tikus. Nah, banyakin teman tikus.
yang melihat peluang. Nah, sio monyet tidak akan bergerak sampai kelihatan peluangnya. Ya kan? Berarti dilihat dulu Nah, ya. sampai kelihatan, wah ini baru ada peluang, dia akan masuk dan baru akan gercep. Nah, di situ jadi ada perbedaan ya. Jadi kalau misalnya Anda di tahun ini sio naga ya, Anda akan melihat banyak sekali kesempatan yang akan tercipta, banyak sekali peluang yang akan ada. Pertanyaannya, Anda memanfaatkan atau tidak? Nah, itu jadi Desi ya. Nah, kalau misalnya mau nanya lagi, siapa yang akan ya ketinggalan setiap kali peluang? Iya kan? Nah, pasti akan ada. Baca pikiran saya. Iya, karena saya sudah baca contekannya. Iya kan? Ya udah sekali aja lu jadi hostnya. Ya, terima kasih dan selamat malam. Ya, jadi kalau yang melewatkan peluang, jadi kalau udah ada yang mencari, ya udah ada yang melihat, ada yang menciptakan, ada yang melewatkan. Sebenarnya bukan melewatkan karena dia terlalu nyaman dengan yang ada. Anda sudah tahu siapa? Siapa itu? Sio babi. Sio babi. Jadi sio babi. Itu paling happy, paling Iya. santai. Iya. hidupnya. Santai ya. Iya, Betul. jadi dia akan yang merasakan paling belakangan ketika peluangnya ternyata udah habis ya. Iya. Pada kemana nih? Ketinggalan. Tetapi sio babi ini paling enak, maka kalau misalnya gini, ada hokinya di sio babi. Nah, inilah yang sering diajak sama sio-sio lain. Ayo, manfaatin. Dia tidak tahu dia ada dapetin peluang, tetapi yang lain bisa melihat peluang itu. Jadi bagi Anda yang bersio babi, bukan artinya Anda tidak bisa memanfaatkan peluang ya, tetapi Anda harus dekat-dekat dengan orang-orang yang bisa melihat peluang supaya Anda tidak ketinggalan. Ya. Nah, itu jadi ya orang-orang yang istilahnya harus melihat apakah dia yang menciptakan, dia yang melihat, apakah dia yang terakhir apa tadi melewatkan. Nah, jadi itu harus dilihat juga. Nah, terus ada lagi nih. Oh, berarti ada sio yang sama sekali nggak peduli tentang namanya peluang. Iya, benar dong, iya kan? Ada yang. Nah, sio yang tidak peduli terhadap peluang ada dua, ya. Pertama itu adalah sio kerbau. Sio kerbau, karena orang-orang bersio kerbau itu orang-orang yang tidak langsung percaya secara langsung ya tentang yang namanya nasib ya, tentang yang namanya rezeki. Kalau kita bekerja ya, itu biasa motonya dia, kita bekerja pasti akan ada hasilnya. Ingat ya, dan dia bilang apa? Gusti ora sare, ya kan? Tuhan tidak pernah tidur. Jadi setiap kali orang yang bekerja ya, ingat hasil tidak akan proses tidak akan mengkhianati hasil. Ya, jadi orang kerja pasti akan ada hasilnya. Training Apa? tidak akan mengkhianati crowning. Wes. Khusus pageant ya. Khusus untuk orang yang jualan training. Saya juga. Iya, iya. Jadi kalau misalnya ini, jadi yang pertama adalah sio kerbau, yang kedua adalah sio kambing. Cuma bedanya adalah sio kambing itu sukanya lebih nyeruduk-nyeruduk ya. Dia tabrak sana, tabrak sini. Pokoknya yang penting jalan aja, dia seruduk dulu baru kadang-kadang dia baru tahu, oh ternyata di sini ada batasannya. Jadi salah atau kagak sih untuk orang yang bersio ini? Tidak salah. Bagus juga ya. Untuk misalkan contoh ya, tahun-tahun yang misalkan sebenarnya lagi peluang lagi ketutup nih. Untuk dua sio ini dia tidak terpengaruh. Ya, seruduk aja. Iya, dia seruduk aja, dia kerja aja. Tetapi orang-orang misalkan contoh ya, apalagi untuk orang bersio monyet, itu akan sangat terdampak sekali karena dia bisa melihat, oh ternyata nggak ada nih peluangnya. Itu akan berdampak secara emosional. Nah, itulah kurang lebih Jadi lebih gampang marah dong ya. Iya, lebih emosional. Kayaknya nggak ada nih ya. Orang sio naga tetap dengan pendiriannya, saya akan menciptakan peluang. Walaupun tidak ada. Kayaknya susah, sampai menangis. Saya akan menciptakan peluang walaupun ini susah gitu loh ya. Oke, nah itu. Berarti dari setiap sio-sio itu berbeda-beda ya? Berbeda-beda. Jadi jangan selalu bilang sahabat Eljun di luar sana, semua pengen nggak dapat peluang, semua pengen, ya kan? Semua pengen nggak dapat peluang, semua pengen. Tapi harus tahu nature-nya, harus tahu alaminya bagaimana. Dengan kita tahu alaminya kita seperti apa, maka kita akan lebih mudah ketika kita melakukan apa? Kolaborasi. Contoh ya, kalau misalnya Desi, sionya sio kelinci. Sio kelinci ini apakah sio yang tidak memperhatikan? Dari tadi kan nggak pernah disebut kan? Jangan-jangan ini sio yang bermasalah. Enggak ya? Iya, iya. Kelinci di tahun naga gimana coba? Kelinci di tahun naga itu kalau misalnya dibilang ini tidak begitu terlalu bagus ya sebenarnya. Tidak begitu terlalu bagus. Bagus, tapi tidak terlalu. Tidak terlalu bagus karena sebenarnya sudah lewat ya. Ya, sudah lewat. Jadi Anda jangan salah ya. Tanggal 5 atau tanggal 4 kemarin sebenarnya kita sudah memasuki tahun naga kayu. Jadi bagian di luar sana sahabat Eljon bukan artinya Imlek kita memasuki naga kayu itu salah ya. Jadi tanggal berbeda dengan namanya Imlek karena Imlek itu adalah perayaan musim semi. Ya. Jadi itu berbeda. Jadi kita sudah naga kayu nih ya kan. Karena sudah di naga kayu maka sudah bye-bye itu kelinci. Iya. 1 tahun yang lalu. Iya, 1 tahun yang lalu. Puncak-puncak
puncak kejayaanmu. Iya. Itu tahunmu. Jadi Dapat crowning ya. iya, maka tahun ini apa yang harus dilakukan adalah mempertahankan, jangan mengambil resiko yang terlalu gerasa-gerusu, yang membuat, saya juga kadang-kadang begini, orang sudah berada di atas, dia merasa masih di dalam eranya. Padahal setiap orang ada masanya sendiri ya. Ketika masa sudah lewat, apa yang harus dilakukan? Ya jaga-jaga dong, maintain apa yang ada, begitu kira-kira. Tisu boleh tisu? Harus di-maintain. Iya, Salah satu caranya adalah dekat dengan sio apa aja. Nah, dekat. Nah, kalau misal mau collab ya, Anda kalau misalnya dengan sio naga mungkin kurang cocok. Oh, baik. Iya. Kita kan cocok lagi. Jadi Anda harus sebenarnya lebih dekat orang-orang dengan bersio anjing. Itu akan lebih cocok, Oh, ya. apa saya dong? Hah? Mama ya? Iya. Oh iya udah, Anda sama Mama ya? Iya. Oke. Terus selain anjing apa? Iya. Kalau misalnya selain dari anjing, nah dia juga bisa, misalkan dengan sio kambing juga bisa. Oh, kambing. Ya, kambing bisa. Kambing itu tahun apa aja, Pak? Hah, tahun apa aja? Tahun apa aja? Kalau saya hitung dari tahun 7, tinggal tambah 12 dan dikurang 12 ya. Tahun 79 tambah 12 berarti tahun berapa tuh? 79 tambah 12. Aduh, saya waktu 81, 91 kan? Tunggu, 79 ditambah dengan 12, iya 91. 91 tambah 12 lagi, 2003, ya kan? Tambah 12 lagi, berarti 2000 berapa? Oh, berarti saya 2014 ya. berarti di bawah-bawah saya. Sorry Bu, iya. Pokoknya nanti dihitung aja tambah 12 dengan dikurangi 12 dari tahun 79 misalkan. Oh, seperti Itu sio kambing. Iya. Karena setiap satu periode itu 12 tahun. 12 tahun, Iya. benar. Nah, tapi satu lagi nih Pak, pertanyaan yang ketinggalan. Sio apa yang paling khawatir dalam mengenai tantangan itu? Nah, sio yang paling khawatir adalah sio yang suka gerasa-gerusu biasanya ya. Sio yang khawatir itu misalkan contoh dari yang namanya tantangan ya. Yang pertama adalah orang-orang bersio ular. Ya, ular. Karena ular itu banyak memikirkan namanya strategi ya. Jadi ketika dia merasa bahwa dia momennya sudah lewat atau mungkin dia merasa peluangnya kecil, maka dia akan mulai merasa resah dan gelisah. Ya. Nah, ciptaan siapa? Di sini. Nggak tahu juga. Nah, selanjutnya orang yang suka juga merasa gelisah juga itu biasanya adalah orang-orang bersio ayam. Ya. Karena orang-orang bersio ayam itu juga adalah orang-orang yang tidak bisa diam. Anda bisa melihat ayam bisa seperti apa kan? Nah, jadi kalau misalnya dia ada namanya masalah, coba bayangkan ayam tidak mendapatkan makanan sama sekali. Dia akan kayak gimana? Bermasalah juga. Jadi kalau yang pertama sio ular, kemudian yang kedua adalah orang-orang bersio ayam. Kayak gitu. Tapi ayam bisa diam kok Pak, ngeramin telurnya? Ya, ayam yang mana yang dilihat? Karena yang dipakai di dalam misalkan untuk hitungan sio adalah ayamnya ayam jantan. Oh, ayam jantan. Iya. Oh, kenapa ayam betina enggak? Ayam betina enggak? Mengerami telur. Iya. Karena waktu lagi lomba dia kan lagi ngeramin telur. Gitu. Bagian tugas ya. Iya. Wah, ini udah masuk mana-mana nih. Iya. Nah, itu dia sahabat Elzon mengenai segmen kita yaitu kata-kata zodiak. Jadi, setiap show itu ada perbeda-bedaannya, mulai dari cara melihat peluang, memanfaatkan peluang, menciptakan peluang, bahkan ada yang merasa gelisah kalau menghadapi namanya peluang. Nah, semoga kali ini bermanfaat untuk para sahabat Elzon. Saksikan terus Altalk hanya di Elzon Media. Si Patrick dan Tuan Crab lagi tamasya. Diklik subscribe-nya ya.